Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudika Nugarawati, 2018-730018. Assalamualaikum Mbak, perkenalkan nama saya Dr. Yudika yang sedang bekerja di klinik ini. Saya akan melakukan pemeriksaan fungsi syaraf kranial yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada gangguan fungsi syaraf kranial. Jadi nanti ada beberapa perintah yang saya ajukan kepada Mbak yang akan Mbak lakukan, lalu akan saya bantu juga, lalu akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan kode etik kedokteran. Apakah Mbak bersedia? Sedia. Nervus olfactorius. Syarat pemeriksaan, dilihat bahwa di hidung tidak ada sumbatan dan dipastikan tidak ada kelainan pada hidung atau penyakit intranasal. Lalu saya meminta Mbak untuk menutup mata dan menutup salah satu bagian lubang hidung yang diutamakan terdapat kelainan pada salah satu lubang hidungnya. Baik, tutup mata. Setelah saya memberikan bahan ini, Mbak boleh menghirupnya, lalu Mbak boleh sebutkan ini bau apa. Oke Mbak? Bau apa? Kopi. Teh. Oke, teh. Dan dilakukan pada lubang sebelahnya. Kopi. Oke. Teh. Baik. Mbak boleh buka matanya. Klien dapat menyebutkan dengan benar dan dapat dikatakan normosmia, yaitu normal. Nervus opticus. Syarat pemeriksaan, tidak boleh ada kelainan pada mata, seperti kekeruhan pada kornea maupun kekeruhan pada lensa. Dan tidak ada fotofobia. Lalu, klien diminta untuk duduk dengan jarak 3 meter dari pemeriksa. Setelah itu, klien diminta untuk menyebutkan angka berapa yang ditunjukkan pada jari pemeriksa. Tolong sebutkan Mbak. 1, 2, 3. Normal, karena klien bisa menyebutkan angka pada jarak 3 meter. Pemeriksaan lapang pandang. Syarat pemeriksaan, pemeriksa harus normal. Meminta klien untuk duduk dengan jarak 60-100 cm. Baik Mbak, saya meminta Mbak untuk menutup sebelah mata Mbak menggunakan tangan kanan Mbak, dan saya pun menutup mata kiri saya. Lalu Mbak boleh melihat objek ini, pen light. Lalu jika sudah terlihat ke arah sentral, Mbak boleh mengucapkan terlihat. Mengerti Mbak? Baik. Terlihat. 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 Oke. Baik Mbak. Udah. Sekarang pakai tangan sebelahnya. Seperti yang tadi ya Mbak. Terlihat, 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 terlihat. Baik. Hasil pemeriksaannya normal ya Mbak. Pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6. Pemeriksa memperhatikan celah mata klien dan memperhatikan apakah adanya ptosis, seperti kelopak mata yang jatuh, mata tertutup, dan mata yang tidak bisa dibuka. Pemeriksa memperhatikan posisi mata klien, apakah terdapat exophthalmos, enophthalmos, ataupun strabismus, atau salah satu mata yang melihat ke atas atau ke bawah. Perhatikan dan catat pupil klien, mulai dari bentuk, bulat atau lonjong, ukuran, lalu sama besar. Setelah itu, meminta klien untuk melihat benda yang jauh. Setelah itu, pemeriksa melakukan pemeriksaan pupil
dengan memberi senter dari arah luar ke sentral. Lalu lihat apakah pupil terkontriksi atau miosis atau tidak. Jika pupil terkontriksi, maka berada dalam keadaan normal. Lalu meminta klien untuk melihat benda yang jauh. Setelah itu, pemeriksa memberi senter pada pupil dari arah luar ke sentral. Lalu melihat pupil, kontralateral pupil, apakah ikut berkontriksi atau tidak. Untuk hasil pemeriksaannya normal, karena pupil kontralateral pupil ikut berkontriksi. Klien diminta untuk melihat jauh, lalu klien diminta untuk melihat pen dengan dekat. Setelah itu, melihat apakah pupil berkontriksi atau tidak. Refleks akomodasi positif bila pupil berkontriksi. Klien diminta dalam posisi terlentang, lalu pemeriksa menempatkan pen sejauh 50 cm tepat di sentral. Tangan pemeriksa memegang kelopak mata atau dagu untuk memfiksasi kepala klien. Lalu pemeriksa menggerakkan secara perlahan pen membentuk huruf H, lalu klien diminta untuk mengikutinya. Apakah gerakan matanya mengikuti gerakan pen? Mbak, apakah melihat dua bayangan? Tidak. Terus trigeminus. Mintalah klien untuk merapatkan gigi sekuat mungkin. Lalu rabalah pada M masseter dan M temporalis. Lalu perhatikan besarnya, tonus, dan konturnya. Bukalah mulut untuk melihat apakah ada deviasi rahang atau tidak. Meminta klien untuk menggigit spatel, lalu menarik untuk menilai kekuatan gigitannya. Refleks kornea. Klien diminta untuk melihat ke arah kanan atas, lalu setelah itu menyentuhkan ujung kapas ke arah kornea dan diusahakan kapas tidak terlihat pada mata klien. Pemeriksaan nervus 7. Lihat muka klien, apakah simetris atau tidak. Lalu perhatikan kerutan dahi, alis, mata, sulcus nasolabialis, dan sudut mulut. Meminta klien untuk mengangkat alis dan mengurutkan dahi. Lalu lihat apakah simetris atau tidak. Jika terjadi kelumpuhan, maka dahi tidak akan bisa mengerut. Meminta klien untuk menutup matanya dan pemeriksa membuka sekuat-kuatnya. Jika terjadi kelumpuhan, maka tidak akan bisa menutup matanya dengan kuat. Meminta klien untuk membuka atau memperlihatkan giginya. Lalu memonyokkan bibirnya dan mengembungkan pipinya. Perhatikan sulcus nasolabialis, apakah mendatar, lalu sudut bibirnya apakah lebih rendah, tidak dapat mengembung pada sisi pipi yang lumpuh. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan fungsi pengecapan yang bertujuan untuk apakah adanya gangguan pada pengecapan Mbak. Saya meminta Mbak untuk menjulurkan lidah. Setelah itu, tolong lidahnya dikeringkan menggunakan tisu. Sudah. Setelah itu, baik Mbak, boleh ditutup matanya, lalu tolong julurkan lidahnya. Lalu saya akan meneteskan larutan Baik Mbak, boleh dibuka matanya. Lalu Mbak boleh tunjuk rasa apa yang tadi diteteskan. Manis. Baik. Lalu menentukan hasil interpretasinya. Hasilnya adalah normal, berarti tidak ada kelainan dan tidak ada yang lumpuh.
nervus glossopharyngeal, dan nervus vagus. Klien diminta untuk membuka mulutnya selebar-lebarnya agar terlihat posterior faring. Lalu pemeriksa memasukkan spatel ke dalam ujung posterior faring sampai menimbulkan refleks muntah. Boleh katakan A. Lalu setelah itu menilai apakah adanya deviasi uvula. Saya menilai tidak ada deviasi uvula dan hasilnya normal. Normal yang artinya uvula terangkat lurus dan berada di median. Lalu untuk interpretasi hasilnya, untuk nervus glossopharyngeal dan nervus vagus normal. Nervus accessorius meminta klien untuk melihat ke kiri, lalu memeriksa musculus sternocleidomastoideus. Lalu klien boleh melihat ke arah kanan dan memeriksa musculus sternocleidomastoideus. Untuk interpretasi hasilnya didapatkan normal. Nervus 12 meminta klien untuk membuka mulut dan menjulurkan lidah. Memeriksa besar lidah, kesamaan bagian kanan dan kiri lidah, atrofi, kerutan, atau fasikulasi pada lidah. Lalu memeriksa apakah adanya tremor dan fasikulasi. Lalu perhatikan apakah ada deviasi lidah ke satu sisi. Meminta klien untuk menyentuh lidah ke daerah pipi, lalu pemeriksa menyentuhnya untuk mengetahui kekuatan otot lidah. Meminta klien untuk mengucapkan yang mengandung kata-kata huruf R. Ulan, lari, lurus. Hasil interpretasi pada nervus 12 normal. Baik, Mbak, pemeriksaan fungsi saraf kranialis sudah selesai dan didapatkan semua hasil yang normal. Terima kasih.